Shalom pada semua jemaat Tuhan yang sedang berbakti untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi. Kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Dan terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan membangun iman dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi setiap orang untuk dapat bertumbuh dalam iman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur oleh karena keadaan yang kami ada. Itu karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang lembut, yang subur. Sehingga benih-benih firman ini Tuhan akan tertanam di hati kami, akan bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk mendengar dengan benar. Sehingga demikian Tuhan, firman-Mu itu tidak sia-sia, tetapi firman-Mu yang kami dengar ini akan terus membangun iman dan pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Kami berdoa dan mohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Firman Tuhan hari ini kita pelajari adalah tentang firman Tuhan plus iman plus taat mendatangkan mujizat. Saya ulangi, firman Tuhan plus iman plus taat mendatangkan mujizat. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing. Manusia sekarang
kebanyakan sudah tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengapa saudara-saudara ini terjadi? Sebab manusia sekarang lebih suka mendengar berita-berita yang ada di internet. Setiap hari membuka WA, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan berita-berita di televisi. Sehingga tidak ada waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bila mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, mereka tidak akan memiliki iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Oleh karena tidak memiliki iman, mengakibatkan tidak lagi taat kepada Tuhan. Sehingga orang-orang tidak pernah mengalami mujizat lagi di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat terjadi bukan hanya karena orang disembuhkan dari penyakitnya, melainkan karena jiwa-jiwa diselamatkan. Mujizat yang terbesar bukan kesembuhan, tetapi ketika orang dilepaskan dari belenggu dosa dan menerima anugerah keselamatan. Artinya saudara-saudara, rohnya yang telah mati dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali oleh sebab percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga pengampunan itu terjadi dan pemulihan hidupnya menjadi baru. Semua orang perlu tahu bahwa keselamatan itu tidak mudah didapatkan, saudara-saudara. Keselamatan didapatkan itu hanya melalui iman atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak orang dengan gampang menyangkal dan meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan imannya yang semula dan mengganti imannya dengan kepercayaan orang lain. Mungkin saja hal itu disebabkan karena jabatan, karena relasi dengan orang-orang, karena politik, karena sosial, ekonomi, bahkan karena pernikahan. Dan itulah yang banyak terjadi, sehingga banyak orang tinggalkan Yesus, percaya kepada agama lain oleh karena hal-hal demikian. Betapa sedihnya saudara-saudara, jikalau ada saudara seiman kita yang meninggalkan keyakinan mereka atau kepercayaan mereka hanya karena alasan tertentu seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menawarkan suatu hal yang tidak ternilai harganya kepada manusia, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, Sang Penebus, sebagai anugerah terbesar dari Allah untuk manusia. Yohanes pasal 3:16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk mendapatkan anugerah tersebut, ada dua hal yang diperlukan, adalah percaya dan taat. Seseorang harus percaya bahwa apa yang disabdakan Allah itu benar, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Seseorang harus taat kepada apa yang dikatakan oleh Allah, sehingga manusia belajar memahami bagaimana kehendak Allah, agar melalui ketaatan akan mewujudkan kehendak Allah, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Saudara-saudara, tema kita tadi adalah firman plus iman plus taat mendatangkan mujizat. Orang yang mendengar firman Tuhan akan timbul imannya. Melakukan firman Tuhan dengan iman akan membawa ketaatan. Dan taat akan firman Tuhan itu akan mendatangkan mujizat yang besar. Jadi saudara-saudara, tidak ada firman berarti tidak ada iman. Karena iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Tidak ada ketaatan berarti tidak ada mujizat dan tidak mengalami perkara yang heran dan ajaib di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berbunyi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua orang yang mengasihi Yesus dalam hidupnya, Tuhan Yesus akan menyediakan segala sesuatu dan berkat-berkatnya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 29, di sana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di dalam ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara-saudara, ketika Petrus mendengar suara Tuhan, datanglah, timbullah iman di dalam diri Petrus dan percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena dia taat melakukan apa yang dikatakan Yesus, maka terjadi mujizat. Petrus berjalan di atas air. Saudara-saudara, karena iman dan taat, Petrus dapat melakukan hal-hal yang heran dan ajaib, yang secara manusia mungkin mustahil untuk dilakukan, yaitu berjalan di atas air. Yakobus 2 ayat 22 yang berbunyi, "Kamu lihat bahwa iman bekerja bersama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman itu menjadi sempurna." Jadi saudara-saudara yang dikasihi, iman perlu perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu tidak ada arti. Oleh sebab itu, iman dan ketaatan itu sejalan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu timbul iman, dan kemudian taat melakukan firman Tuhan yang telah dia dengar, itu adalah langkah untuk mengalami mujizat Tuhan. Begitu pula saudara-saudara di dalam pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Di sana menceritakan bagaimana seorang janda di Sarfat mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu hujan tidak turun di negeri itu, menyebabkan sungai-sungai menjadi kering. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 17 ayat 8. "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Kemudian saudara-saudara, bertemulah Elia dengan janda tersebut, dan ia meminta kepada janda itu, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Ayat 11 bagian B. Kemudian janda ini menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak punya roti, tetapi hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Sekarang aku mau mengolahnya untuk bagiku dan untuk anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 12. Tetapi kata Elia kepada janda itu, "Janganlah takut, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti dan bawa kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat yang ke-13. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ayat yang ke-14. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pengalaman janda di Sarfat ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Di saat janda ini hidupnya dalam suasana sangat kritis, makanan yang akan dimakan adalah makanan yang terakhir. Karena sesudah itu tidak ada lagi makanannya. Berarti saudara-saudara, mereka siap untuk mati. Namun saudara-saudara, janda itu tetap percaya akan perkataan Nabi Elia. Ia tetap melakukan, atau ia tetap taat melakukan apa yang diperintahkan hamba Tuhan ini. Maka terjadilah mujizat. Tepung tidak pernah habis, dan minyak tidak pernah berkurang, sehingga janda itu dan anaknya menikmati pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidupnya. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Begitu pula dengan kita saudara-saudara, sebagai orang percaya,
Kita pun akan mengalami perkara-perkara yang besar, yang kelihatannya itu mustahil. Namun itu bisa terjadi dalam hidup kita bila kita memiliki iman dan taat melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, selama kita masih mengeraskan hati kita dan berjalan dengan kekuatan kemampuan diri kita sendiri, serta tidak mau taat melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, maka mujizat dan perkara-perkara ajaib itu akan semakin menjauh dari kehidupan kita. Kekerasan hati dan ketidaktaatan itu adalah penghalang utama untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan dan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing, ada 3 kunci untuk mengalami mujizat dan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Kunci yang pertama adalah memiliki iman yang besar. Artinya saudara-saudara, memiliki iman bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti jadi. Percaya kepada perintah Tuhan atau firman-Nya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Maka mujizat itu pasti terjadi. Saudara-saudara, itulah kunci pertama untuk mengalami mujizat dan perkara-perkara yang besar dan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kunci yang kedua adalah taat dan melakukan firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Di sana menceritakan tentang seorang panglima perang kerajaan Aram. Namanya Jenderal Naaman. Dia mengalami mujizat Tuhan. Dia sakit kusta, kemudian disembuhkan penyakitnya. Hanya karena taat melakukan perintah Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepadanya. Di dalam ayat 10 dikatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Karena Naaman memberi respon apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, maka penyakit kustanya pun disembuhkan. Ketaatan Naaman kepada firman Tuhan adalah kunci bagi pintu mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Saya ulangi saudara-saudara, ketaatan Naaman kepada firman Tuhan adalah kunci bagi pintu mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana caranya kita taat akan firman Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan itu setiap waktu. Lakukan firman Tuhan itu di setiap sikap hidup kita. Pasti kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tetapi, apakah kita taat kepada firman Tuhan? Apakah kita memiliki iman terhadap firman Tuhan? Apakah kita melakukan firman itu betul-betul dalam kehidupan kita? Inilah yang menjadi masalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita belajar memiliki iman yang kuat, yang besar. Mari kita belajar untuk taat dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kunci yang ketiga, supaya kita dapat mujizat dari Tuhan dan mengalami perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita, adalah jangan menyangkal nama Tuhan. Jangan menyangkal nama Tuhan. Ibrani pasal 3 ayat 12. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, sekalipun kita mengalami atau menghadapi masalah yang pelik, sulit, dan membuat kita tidak berdaya. Mungkin kita mengalami sakit yang tidak pernah sembuh, atau kesulitan hidup, serta ekonomi kita yang semakin sulit. Kita jangan menyangkal nama Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Karena apabila kita menyangkal Tuhan dan tidak mempercayainya, maka kita akan kehilangan sandaran hidup kita. Bahkan keselamatan hidup kita itu akan hilang. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, saat ini banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang menyangkal nama Tuhan atau murtad
hanya karena jabatan atau kedudukan. Hanya karena masalah politik, masalah ekonominya, dan masalah perempuan, masalah pernikahan, masalah harta, atau mungkin mereka ingin terkenal sehingga dia meninggalkan Tuhan. Yang pada akhirnya semuanya itu akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bahkan bagi pekerjaan dan usahanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan coba-coba melakukan hal tersebut, karena akibatnya sangat drastis bagi kehidupan kita. Sekarang saudara-saudara, jikalau ada orang yang sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah menyangkal Tuhan, yang tidak mempercayai Tuhan lagi, yang sudah murtad dari Tuhan, cepatlah kembali, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberi pengampunan dengan penuh kasih. Seperti Petrus, saudara-saudara, yang menyangkal Tuhan 3 kali. Namun ketika Petrus sadar, dia menyesal dan meminta ampun. Tuhan Yesus mengampuninya dan mengembalikan semangat dan kekuatannya untuk kembali melayani akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika pada hari ini kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Ibrani pasal 3 ayat 7. Taatilah firman Tuhan dan lakukanlah di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memberikan hati yang baru, sehingga engkau dapat mengalami mujizat Tuhan, dan janji berkat Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci untuk mengalami mujizat dan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib di dalam hidup kita adalah yang pertama, memiliki iman yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah tidak mempercayai Tuhan. Dan 3 hal inilah yang menjadi motivasi. 3 hal inilah yang menjadi pendorong bagi kita agar kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan, boleh menerima mujizat Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur kepadamu. Kami boleh mendengar suaramu berbicara. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja di hati kami masing-masing. Setiap orang yang mendengar firman ini, setiap orang yang ada di rumah masing-masing yang mendengar firman ini, mari Tuhan, Engkau jamah hatinya. Biar Roh Kudus akan menjamah hatinya, sehingga mereka boleh mengalami pembaruan dalam hidupnya. Dan terlebih Tuhan, biarlah dia boleh mendengar firman ini, sehingga menimbulkan imannya di dalam hidupnya. Dan melalui imannya, mereka boleh taat dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga setiap orang boleh akan melihat dan menerima mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur semua ini hanya demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab itu saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 261. Iman itulah kemenangan. Serdadu Masehi yang dapat perang, hai bangunlah. Berperang sebelumnya malam gelap selimuti langit.
berlawan musuh, pakailah segenap tenagamu. Tuhan itulah yang menang dan kalahkan dunia. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Benderahu itu kasih dan firman-Nya benar. Kita menurut jalannya, salehnya Tuhanku, yang oleh iman sudah maju dalam peperangan. Imanlah yang kalahkan maut, jadi perisai kita. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Yang mengalahkan musuhnya, jubah putih diberi, dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai maju dengan terang serta hati penuh kasih. Kuasa kegelapan kalahlah demi nama Yesus. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Imanlah beri menang, imanlah beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Haleluya, puji Tuhan. Iman yang memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu dari awal sampai akhir ibadah ini, kami boleh bersama menyembah memuliakan Engkau. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus itu membangun iman pengharapan kami, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh menerima janji-janji berkat Tuhan dalam hidup ini. Dan kami boleh menerima kuasa daripada Tuhan. Kami boleh menerima mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh situ berkatilah seluruh umat-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang di rumah masing-masing, yang sedang beribadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta kekuatan dan semangat daripada Roh Kudus akan menuntun kita mulai hari ini sampai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan persilakan jemaat duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Muliaan Tuhan nyata bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kita masuk dalam saat teduh.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.